Oke, kita lanjutkan sekarang cetak PG ya, lanjut tapi nomor 14 sampai 25. Untuk soal PG dari buku cetak Martin. Kita lanjut nomor 14. Ada 4 resistor dihubungkan seperti pada rangkaian, arus I mengalir. Yang pertanyaannya, resistor dalam rangkaian yang mendisipasi daya paling kecil. Daya itu rumusnya ada 3 ya. Ada V kali I, ada I kuadrat kali R, ada V kuadrat per R. Gitu. Nah, karena di sini yang dikasih tahu arus I, jadi kita pakai rumus yang ada I sama R-nya. Berdasarkan rumus ini, I kuadrat kali R. Nah, kita lihat. Kalau di sini mengalir arus I, berarti yang resistor 3 ohm itu akan kena arus sebesar I. Yang 11 ohm juga arusnya sebesar I. Nah, berarti yang di 4 ohm ini I tadi kepecah. Karena kebetulan ini sama, kepecahnya akan rata. Jadi setengah I sama setengah I. Dua-duanya akan dapat setengah I, ya. Jadi untuk dapetin P yang paling kecil, berarti pertama I-nya juga harus yang paling kecil. Kebetulan ini setengah I ya. R-nya 4. Nah, 4 juga yang 4 jauh lebih kecil. Jadi ini kalau kita hitung ya, ini dapatnya 4/4 I kuadrat. Jadi 4/4 I kuadrat. Kalau yang 4 ohm. Tapi kalau yang misalnya 3 ohm ya, berarti I kuadrat kali I. Nah, R-nya I kuadrat kali R, R-nya 3. Jadi 3 I kuadrat. Ini jauh lebih kecil ya, I kuadrat sama 3 I kuadrat. Kalau yang 11 ya I kuadrat kali 11, 11 I kuadrat. Jadi yang paling kecil adalah yang 4 ohm. Karena dia dapat hambatan yang paling dapat arus yang paling kecil, dan ketika kita kaliin kita dapat daya yang paling kecil. Gitu. Terus nomor 15. Pada rangkaian listrik berikut ABCDE, jika B dilepas, maka lampu yang menyala lebih redup adalah. Nah, redup atau terang tergantung dayanya ya. Jadi dayanya akan tergantung juga sama V sama I. Karena ini paralel, ini kan ABC, D dan E ini seri, Mereka seri, rangkaian besarnya itu seri. Kalau seri yang terbagi itu tegangannya. Nah, di kondisi awal ini mereka bertiga itu ABC itu sebesar R/3, kan di paralel ya. Di sini R, di sini R. Jadi di kondisi awal VABC banding VD banding VE itu adalah seper pembagi tegangan ya. Pembagi tegangan itu tegangan sama hambatan berbanding lurus. Lurus berarti nggak pakai seper, Jadi RABC banding RD banding RC. Jadi R/3 banding R banding R. Nah, kalau kita kali sama 3/R berarti jadinya 1 banding 3 banding 3. Gitu ya. Artinya VABC, lampu AB atau C itu akan dapat tegangan 1/7, 1/7. Si VD juga, VD-nya 3/7, VC-nya 3/7. Ya, totalnya 7 volt. 7, 1 tambah 3 tambah 3. Nah, di kondisi akhir itu bentuknya begini. Cuma 2 karena si B dilepas. Nah, jadi VAC ya, VAC banding VD banding VE. VAC itu R/2. R sama R. Jadi R/2 banding R banding R. Kalau kita kali sama 2/R berarti 1 banding 2 banding 2. Artinya VAC akan dapat 1/5, VD akan dapat 2/5, VE akan dapat 2/5. Nah, kita ngelihatnya gini, untuk A sama C tadinya 1/7 jadi 1/5. Berarti A sama C itu lebih terang. Karena dapat tegangan yang lebih tinggi. Sementara VD dan E itu tadinya 3/7
Jadi 2/5 lebih redup. Jadi yang lebih redup adalah D dan E. Yang lebih redup. A dan C justru makin terang. Kita bisa lihat dari perbandingan V-nya. Perbandingan V-nya ya. Atau juga bisa cara lain ya. Cara lain begini. Kalau kita lepas B, itu R paralelnya membesar. Karena jumlah R-nya makin kecil. Kalau R paralel membesar, otomatis arus R totalnya juga membesar. Kalau R total membesar, berarti I mengecil. I mengecil, I itu kan kena di D sama di E. Jadi D dan E makin redup. Karena I yang diterima oleh dia mengecil. Ini kalau analisa secara kuantitatif, yang kiri yang kanan itu yang merah secara kualitatif ya, yang kiri secara kuantitatif, secara kita hitung beneran. Oke, kita lanjut 16. Perhatikan gambar rangkaian 5 buah lampu identik seperti berikut. Jika dipasang lampu ke-6 di antara L1 dan L4, di sini ada L1 lagi ya. Maka, ini juga secara kualitatif kita bisa lihat langsung ya. Penambahan lampu L ini L6, kalau ditambah L6 itu R totalnya akan bertambah karena secara seri ya. Secara seri itu nambah plus. Sehingga I total akan mengecil. I total mengecil, I total itu efeknya ke L1 sama L5 yang langsung kena sama I total. Jadi L1 dan L1 dan L4 akan meredup. Gitu. Logikanya kalau L1 dan L4 itu meredup, ya udah, itu jawabannya yang D ya. L1 dan L4 akan meredup. Maka harusnya kira-kira begitu. Karena I-nya, I totalnya mengecil sehingga L1 dan L4 meredup. L2, L3, L5 gimana? Ini juga meredup karena L yang I total yang mengecil sama-sama kebagi 3 juga. Jadi tetap meredup. Ya. Jadi semuanya meredup nih. Ya, kalau kita menambah secara seri, efeknya semua akan meredup karena bebannya makin banyak, hambatannya makin besar, maka arusnya makin kecil. Itu konsepnya. Nomor 16 ya. Kita lanjut 17. Instalasi listrik di rumah memiliki sambungan 220 volt, V-nya 220 volt, arusnya 1 ampere. Terus ada lampunya itu 22 watt. Bisa dipasang berapa lampu? Kita dari sini dulu ya. P sama I ini kita dapat dayanya. P kan V kali I. 220 watt. Ini artinya rumah itu bisa menahan beban daya 220 watt. Karena lampunya cuma 22, berarti kan 22 kali 10 ya. Berarti bisa 10 lampu. Gitu. Lanjut 18. Untuk mengirimkan daya ke suatu tempat yang jauh digunakan tegangan tinggi. Hal ini bertujuan untuk memperkecil daya yang hilang. Daya listriknya awalnya 100 MW. Lalu dikirim jaraknya S-nya 100 kilo, tapi kabelnya hambatannya 0,1 ohm tiap kilo. Ini berarti 0,1 kali 100, hambatannya ada 10 ohm ya. Tegangannya 100 kV. Tegangannya 100 kV. Nah, dari tegangan sama hambatan ini kita bisa dapat daya PV kuadrat per R. Jadi 100 kV, 100 kali 10 pangkat 3 kuadrat per 10. Ini dapatnya 10 pangkat 9 watt. 100 kV. Dia ada 100 km, 0,1 kali 100, 10 ohm ya. P sama dengan V kuadrat per R. 10 pangkat 9 watt ya. Jadi daya listrik yang hilang
Sebentar. V 100 km ada 0,1 ohm tiap kilometer. 0,1 kali 100 ya 10 mega 10 100 kilovolt ya 10 pangkat 9 watt, atau kalau ini kita hitung 10 pangkat 3 megawatt. Gak ada jawabannya, harusnya 10 pangkat 3 megawatt. Oke, kita lanjut. 19. Ada dua lampu listrik A dan B disusun seri dan dipasang pada tegangan 220 volt. Spesifikasi lampu A 48 watt 220 volt, B-nya segitu. Oke. Nah, ini kan secara seri. Jadi konsepnya seri itu akan masing-masing akan mendapatkan I yang sama. Di sini dapat I, di sini dapat I. Tegangannya arusnya sama. Ya, lalu kedua, karena arusnya sama, sementara ini hambatannya berbeda, ini kan spesifikasinya berbeda nih. R-nya beda. Sehingga V-nya juga beda. Tegangannya nggak akan sama. Gitu. Dayanya P kan I kuadrat kali R. I-nya sama tapi R-nya beda. Dayanya juga nggak akan sama. Jadi 1 sama 3 udah pasti salah. Gitu ya. Tinggal 2 dan 4. 4 itu daya lampu. Jumlah daya pada kedua lampu adalah 16 watt. Kita harus hitung dulu kalau yang ini poin 4. Ya, lampu 1. P V kuadrat per R. P-nya 48 sama dengan 220 kuadrat per R. R-nya kita dapat 220 kuadrat bagi 48. 3025 per 3. Ini R1 ya, RA. RB juga sama, P V kuadrat per R 24 sama dengan 220 kuadrat per R, R-nya dapat ini 6050 per 3. Jadi R totalnya jumlahin ya, 3025 per 3 6050 per 3. Jadinya 3025 ohm. Nah, kita cari, ini udah dapat R total, ada V total. Jadi P total V kuadrat per R. Jadi V kuadratnya 220 kuadrat per 3025. Dapatnya 16 watt. Gitu. Kebetulan sama. Jadi 2 dan 4, nomor 19. Kita lanjut nomor 20. R1 R2 dia kasih tahu 10 ohm, 10 ohm, lampunya 20 ohm. R1 R2, maka besar daya R3 yang ini ya. R1 sama R2 10 yang ini. Ini R2, R3-nya 20. Oke, dia tanya besar daya pada lampu. Daya P pakai rumus I kuadrat kali R. Jadi harus cari I yang ngalir di lampu. Pertama kita cari I totalnya dulu ya. GGL-nya potensial baterainya 60 volt. Oke. Kita bisa cari R totalnya dulu. 20 sama 20 ini jadi 10. Jadi R totalnya 10 yang ini seri sama 10 yang ini seri sama ini. 30 ohm. R totalnya 30 ohm, berarti VI kali R 60 sama dengan I kali 30. I-nya kita dapat 2 ampere. Nah, 2 ampere ini kepecah 2. Di sini kebetulan sama nih, 20 sama 20. Jadi akan masing-masing dapat 10 ampere. Gitu. Sehingga daya pada lampu I kuadrat kali R. Masing-masing akan dapat 1 ampere, 1 ampere. Kan tadinya 2 ampere ya. Di sini 2, berarti masing-masing dapat 1. Jadi 1 kuadrat kali R. R-nya, R di lampu 20. Jadi 20 watt. Gitu, 20. Lanjut. Nomor 21. Ini ada 2 baterai terpecah ya. Di 2 jalur, jadi harus pakai loop dulu untuk mencari arusnya. Jadi kita buat loop 1 I1 sama I2.
untuk I1 kena baterainya di minus 6 tambah I1 nya ngelewatin 6, sementara yang 3 ohm dilewati sama I1 kurang I2 gitu ya, sama dengan 0. Jadi 6 tambah 3 9 I1 kurang 3 I2 sama dengan 6. Jadi 3 I1 kurang I2 sama dengan 2. Simpen. Kita pakai juga untuk I2 nya plus kenanya, jadi plus 6 tambah I2 kali plus 6 ya, tambah I2 kali I2 nya ngelewatin 6, yang ini, yang di tengah 3 ohm nya juga dilewatin I2 kurang I1. Nah, dari sini kita dapat min 3 I1 tambah 9 I2 sama dengan min 6. Jadi min I1 tambah 3 I2 sama dengan min bagi 2 ya, min bagi 3, min 2. Simpan. Nah, kita punya dua ini, ada dua persamaan, dua variabel I, kita eliminasi. Yang atas kita kali 3, yang bawah kita kali 1. Jadi 9 I1 kurang 3 I2 sama dengan 6, min I1 tambah 3 I2 sama dengan min 2. Kita dapat dari sini 8 I1 sama dengan 4, I1 nya setengah ampere, positif. I1 nya setengah ampere, kita masukin ke persamaan ini, min setengah tambah 3 I2 sama dengan min 2, 3 I2 sama dengan min 2 tambah setengah, minus 3/2. Jadi I2 nya kita dapat min setengah ampere. I1 nya plus setengah, jadi kita gambar di sini I1 nya plus searah setengah ampere, I2 nya min setengah, jadi yang biru ini salah arus, kita balik arahnya jadi gini. Nah, artinya yang di tengah, kalau kita lihat percabangan ini ya, yang di tengah itu harus masuk arahnya, karena ini dua yang biru sama ungu keluar. I masuk sama dengan I keluar, yang masuk itu I3 akan sama dengan yang keluar ada setengah sama setengah. Jadi I3 nya 1 ampere. I3 udah dapat, baru kita bisa cari daya pada 3 ohm. P sama dengan I kuadrat kali R. I nya I3 1 kuadrat kali 3 watt. Gitu, nomor 21. Kita lanjut 22. Untuk membuat suatu perkampungan terpencil memanfaatkan air terjun yang tingginya, jadi ada data H 40 meter, membuat PLTA dengan tegangan keluaran V-nya 220 volt. Efisiensi perubahannya, efisiensinya 50%. Besar debit jika dari generator ditarik arus 20%, 20 ampere I-nya. Tanpa menyebabkan tegangan tanpa generator turun, maka debit airnya berapa? Q. Oke. Jadi di sini kata kuncinya di sini ya, ada air terjun menjadi energi listrik 50%. Jadi 50% kali energi air sama dengan energi listrik. Efisiensi perubahan ya. Jadi dari sini energi air itu rumusnya waktu di fluida ya, Rho GHQ. Energi listrik ini ada arus. Energi itu daya kali waktu. Kalau ada arus berarti arus sama tegangan V kali I kali T. Oke, kita masukin data-datanya. Ini setengah, rho air 1000, G 10, H ketinggiannya 40 meter kali Q sama dengan V, V-nya 220 volt, arusnya 20 kali T. T-nya ini kan satunya liter per second semua ya. Jadi secondnya 1 anggap aja. Dari sini kita akan dapat Q-nya. 220 kali 20 bagi 40 bagi 10 bagi 500. Ini dapatnya 0,022 meter kubik.
Nah, untuk jadi liter berarti kita kali 1000. 22 liter tiap second. Nomor 22. Kita lanjut. 23. 23 ini ada 2 baterai di dua ini lagi, berarti harus pakai loop. Lagi-lagi harus pakai loop. Dia tanya energi pada 4 ohm. Kita pakai loop dulu ya. Ini loop 1. Ini loop 2. Oke, loop 1 dulu, I1. Untuk I1 baterainya kena min 12, terus I1-nya kena di 4. I1 kurang I2, di tengah ada resistor 8. Jadi dari sini 12 I1 kurang 8 I2 sama dengan 12. Kita bagi 4, 3 I1 kurang 2 I2 sama dengan 3. Lalu loop I2 kena positif 8 baterainya, terus di 8 ohm ada I2 kurang I1 kali 8. Jadi dari sini min 8 I1 kurang 8 I2 tambah 8 I2 sama dengan min 8. Kalau kita bagi 4 berarti min 2 I1 kurang tambah 2 I2 sama dengan min 2. Nah, ini kita eliminasi sama yang atas. Yang atas kan 3 I1 kurang 2 I2 sama dengan 3 ya. Kita eliminasi, tandanya plus supaya hilang yang tengah. 3 kurang 2 jadi 1. I1 sama dengan 1 ampere. I1 nya 1, kita masukin balik ke sini. Min 2 kali 1 tambah 2 I2 sama dengan min 2. I2 sama dengan 0. I2 nya 0. Jadi dari sini kita dapat I1 nya 1 ampere. Di sini yang ngalir 1 ampere. I2 nya 0. Tidak ada arus. Jadi di sini juga 1 ampere ya di 8 ohmnya ya. Oke, jadi yang ditanya pada 4 ohm. Pada 4 ohm energi ya, W sama dengan I kuadrat kali R kali T. I nya 1 ampere, R nya 4, T nya tiap menit 60 detik berarti ya. Jadi 240 joule. Nomor 23. Jadi dari loop ditanyakannya energi, bisa juga. Lanjut 24. Seutas kawat dengan hambatan jenis rho memiliki panjang L, diameternya D. Ada arus I, maka laju kalor yang dibangkitkan. Laju kalor itu adalah kalor per waktu. Ya, kalor itu termasuk energi. Energi berarti energi listrik ya. Jadi ada hambatan sama arus. Kita pakai I kuadrat kali R bagi waktu. Nah, R-nya itu rho L per A. Jadi I kuadrat kali rho per L kali L per A. A itu luas penampang. Penampang itu dari diameternya berupa lingkaran 1/4 pi D kuadrat per waktu. Waktunya dia nggak kasih tahu. Oke, anggap aja 1 detik gitu ya. Dari sini kita dapat I kuadrat rho L per pi D kuadrat per 4. 4-nya naik ke atas, 4 I kuadrat rho L per pi D kuadrat. Jadi yang C. Lanjut 25 terakhir soalnya di PG. Dalam rangkaian yang ditunjukkan di samping, total daya yang didisipasi sebagai panas dalam ketiga resistor adalah 12 watt. Oke, ini adalah P total. Maka R yang kecil ini, R yang satu ini berapa? Ini ada V total juga. Nah, kita pakai dulu ya. P total itu kan berarti V kuadrat. V total kuadrat per R total. P totalnya kita tahu 12. V totalnya juga 12. Nah, dari sini kita dapat R totalnya 12 ohm. R total 12 ohm. Ini jelas resistornya kan ini, kalau ini R1, ini R2.
2 sama R itu di paralel terus seri sama 1. Katakanlah ini R3 gitu ya. Jadi R total itu adalah R1 tambah R23. R totalnya 12, R1-nya 6. Kita dapat R23-nya 6 ohm. R23 itu paralel antara R2 sama R3. Nah, gini. Jadi 1/6 sama dengan 1/R2, 8 tambah 1/R. Kita kurangin ya, 1/6 kurang 1/8, 7/24. 1/6 kurang 1/8, 7/24, betul. Jadi R totalnya, R-nya 24/7. Wah, kok nggak ada jawaban? Bentar. 1/R totalnya 6, 1/8. 1/6 kurang 1/8. Oh sorry, 1/24, ini salah hitung. Jadi ini pas ya, 24/1 R-nya. Udah. Seperti ini pembahasan cetak PG listrik dinamis dari nomor 14 sampai 25.